Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur rahfal wa ajidna radalatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja kita telah melewati 3 Tridharma Ramadan Mubarak. Tridharma Ramadan Mubarak itu adalah saum Ramadan, berpuasa sebulan suntuk. Setelah itu kita zakatul fitrah, kita menunaikan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga adalah Idul Fitr, kembali kita laksana kayaumin waladathu ummuh, seperti kita terlahir dari rahim ibu kita, terbebas dari noda dan dosa. Saudara rahimakumullah, dosa dan noda itu jika ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada noda dosa berhubungan dengan manusia, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita saling memaafkan. Di dalam tradisi Islam, saling menyambung tali kekeluargaan, tali kasih sayang, tali kerahiman disebut dengan istilah silaturahim. Edisi kita hari ini, kita mumpung dalam bulan Syawal. Syawal adalah syahrul irtifa, bulan peningkatan. Peningkatan amal ibadah yang sebulan suntuk sudah kita dikader oleh Allah SWT dalam pesantren Ramadan. Maka 11 bulan berikutnya kita menjadi alumni Ramadan yang mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita selama di bulan Ramadan untuk bisa kita tingkatkan di 11 bulan berikutnya. Salah satu di antara ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah silaturahim. Saudara rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang sangat otentik dengan fadilah silaturahim. Duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Maka ditimpa kepada mereka, baik yang orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Zillah itu adalah kehinaan, kerendahan, kesengsaraan, kemalapetakaan. Selama mereka tidak ada hubungan jalinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalinan sesama manusia. Indikator orang yang selamat adalah orang yang selalu menjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sementara hubungan sesama manusia adalah muamalah, interaksi sosial pada aspek sosial dan kehidupan beragama, berbangsa, bernegara. Saudara, ada penjelasan menarik dari Syekh Al-Faqih Az-Zahid, Al-Alim, Al-Amil, Wal-Ustadz, Al-Muhaddis Maulana Syekh Nasr bin Muhammad ibn Ibrahim As-Samarqandi. Dalam kitab monumental beliau adalah Tanbihul Ghafilin. Beliau katakan bahwa salah satu min akhlaqi ahli jannah, ada 3 termasuk di antara akhlak
penghuni surga. Yang pertama, salah satu min akhlaqil jannah, akhlaqi ahlil jannah, la tujadu illa bil karimi al ihsan ilal musi. La tujadu illa fil karim. Yang 3 akhlak ahli surga itu tidak akan bisa ditemukan kecuali pada karakter orang-orang yang mulia. La tujadu illa fil karim. Tidak ditemukan kecuali pada orang yang mulia. Manakah dia 3 yang termasuk akhlak ahli surga itu? Al-ihsanu ilal musi. Berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Al-ihsan artinya melakukan hal yang baik, tidak membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Yang al-ihsan ilal musi, memberikan timbalan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat, berbuat dosa salah itu. Itulah termasuk akhlak ahli surga. Berat memang, tapi itulah konsekuensi menjadi ahli surga adalah dia menjadi muhsin, orang yang selalu berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat baik itu sendiri, bahkan dia berbuat kebaikan kepada orang yang menyakitinya. Saudara rahimakumullah. Yang kedua adalah min akhlaqi ahli jannah, termasuk akhlak ahli surga itu adalah wal afu amman zalamahu. Dia memberikan maaf kepada orang yang menzaliminya. Momentum halal bihalal, 1 Syawal adalah momentum untuk saling memaafkan. Maka saling memaafkan sesungguhnya adalah min akhlaqi ahli jannah, di antara adalah akhlak penghuni surga. Yang ketiga, akhlak penghuni surga itu adalah wal badlu liman harramahu. Yang ketiga adalah dia berderma, dia melakukan dedikasi kepada orang yang tidak mau menerima pemberian. Orang yang tidak mau menerima pemberian karena mungkin dia merasa iffah, merasa cukup dengan kehidupan dirinya, tapi sesungguhnya dia merasa butuh. Tapi dia orang yang memiliki sikap dan watak berderma dan memberi, maka itu termasuk min akhlaqi ahli jannah, termasuk di antara akhlak penghuni surga. Saudara rahimakumullah, bahwa orang-orang yang selalu berada dalam ikatan silaturahim, maka itulah orang-orang yang selalu mendapatkan balasan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa qala haddatsana Hani ibnu Sa'id an-Nakhai an Salman bin Yazid an Abdullah bin Ubay an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kunna julusan asyiyata Arafata inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abi Aufa radhiyallahu anhu memberikan keterangan bahwa kita pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Asyiyah, malam Arafah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan penjelasan, la yujalisuni man amsaqa ti'ar rahib. Jangan pernah ada yang duduk bersamaku, orang yang sore harinya dia memutuskan silaturahimnya. Coba kata Rasulullah SAW, la yujalisuni man amsa qati'ar rahim. Jangan duduk bersamaku orang-orang yang sorenya dia tidak pernah tegur sapa dengan orang lain, dia putuskan hubungan silaturahim dengan orang lain. Liyakum anna
maka yang duduk berdiri bersama kita adalah falam yakum ahadun illa rajulun, maka tidak ada yang berdiri ya di antara salah seorang di antara mereka kecuali seseorang yang kana min aqsal halqah maka sagairu ba'id, ya dia berada di ujung, ya kemudian dia ya diam tidak terlalu jauh dari depan Rasulullah SAW. Summa ja'a, kemudian dia menghadap Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan teguran kepada dia. Malaka lam yakum ahadun minal khalqah ghairak. Kenapa tidak ada yang bangun di antara semua ya majelis ini, halaqah ini, kecuali Anda? Yang lain, siapa di antara Anda yang tidak pernah silaturahim? Yang siapa di antara Anda yang memutuskan silaturahim? Tanya Rasulullah di majelis itu. Tidak ada yang berdiri kecuali seseorang. Maka Rasulullah mengatakan, ya, malaka lam yakum ahadun minal khalqati ghairuk. Ya, kenapa tidak ada yang berdiri di antara majelis-majelis ini kecuali Anda? Qala, orang ini mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tu, saya mendengar alladzi qulta, yang engkau katakan. Fataitu khalatan li kanat tusarimuni aw tuqati'uni. Saya pernah mendengarkan ungkapanmu itu ya Rasulullah. Kemudian saya datangi ya bibi saya yang dia tidak mau ya menegur saya. Faqalat, maka bibi saya itu mengatakan, ma ja'a bika ma hadza da'buka fa khabartuha biladzi qulta. Apa yang menyebabkan kau datang kepadamu? Apa gerangan kau datang kepadaku? Dan apa gerangannya kau bisa sampai bertemu denganku, kata bibi. Maka saya sampaikan apa yang kau katakan itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfarat li. Ya. Maka dia minta ampun dan maafankanku. Fastaghfartu laha. Kemudian aku juga meminta maaf kepadanya. Setelah engkau katakan bahwa jangan kau duduk bersamaku orang yang pernah memutuskan silaturahim, saya ceritakan itu kepada bibi saya, dan bibi saya minta maaf dan istighfar, dan aku pun memaafkannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah mendengarkan penjelasan seorang itu, Rasulullah mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, ahsanta, engkau baik, bagus. Setelah dia cerita seperti itu, Rasulullah menjawab, ahsanta, ijlis, duduk bersama kami. Setelah dia cerita bahwa dia sudah dimaafkan dan dia sudah nyambung silaturahim dengan bibinya, maka dia ya diperintahkan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa anna rahmatah, duduk, kata Rasulullah SAW, jika engkau tidak ya menyambung silaturahimmu dengan bibimu tadi itu, anna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah katakan, anna rahmata, bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, la tanzilu ala qaumin, rahmat Allah itu tidak akan turun kepada suatu kaum, fihim, di antara kaum itu, qati'u rahimin, ada orang yang memutuskan silaturahim. Ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah akan terputus kepada orang yang memutuskan silaturahim. Pelajaran inilah yang perlu menjadi pengikat bagi kita, bahwa memutuskan silaturahim itu adalah sesuatu yang menjauhkan diri kita, keluarga kita, dari berkah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-faqih rahimahullah ta'ala bil khabari dalilun ala, ya, Syekh Faqih Samarqandi
memberikan penjelasan bahwa kabar berita tadi, hadis tadi, dalilun menunjukkan ala anna qat'ar rahim, dalilun ala anna qat'ar rahim, ya, menunjukkan bahwa memutuskan silaturahim itu dzambun azimun, dosa yang sangat besar. La li'annahu, kenapa? Ya, memutuskan silaturahim itu termasuk dosa yang besar. Li'annahu yamna'ur rahmata anhu, karena memutuskan silaturahim itu bisa mencegah, memutus kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Memutus terputusnya, tercegahnya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala karena sebab qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim itu. Wa amman kana jalisuhu, ya, bahkan dia memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri orang itu sendiri dan juga kepada orang yang duduk bersamanya. Bukan dia saja yang terputus rahmat itu, bahkan bersama orang-orangnya, orang-orang kiri kanannya, teman dekatnya, ikut tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia memutuskan silaturahim. Fal wajibu 'alal muslimi, maka wajib bagi setiap kita orang yang beriman, orang muslim, ayyatuba, untuk taubat, istighfar, kembali kepada Allah SWT, man qata'ar rahimah, untuk taubat bagi siapa saja yang memutuskan silaturahim itu. Wa yastaghfirullah ta'ala, dan dia hendaknya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasila rahimahu, dan dia menyambung silaturahimnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana fi hadzal khabaril awal, menjelaskan pada hadis yang tadi, anna silaturahim, bahwa sesungguhnya silaturahim itu tuqarribul abda min rahmatihi, dapat mendekatkan hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lianna anna silaturahim tuqarribul abda min rahmatihi wa tubaidahu minan nar, dan dengan sebab silaturahim juga bisa menjauhkan orang yang bersilaturahim itu dari siksa api neraka. Saudara-saudara rahimakumullah, satu hadis lagi, waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, ma min hasanatin, tiadalah satu kebaikan, a'jalu sawaban, pahalanya sangat besar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, min silaturahim, daripada silaturahim. Tidak ada satu kebaikan yang langsung dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, paling cepat mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selain silaturahim. Ma min hasanatin a'jalu sawaban min silaturahim. Tidak ada suatu perbuatan amal kebaikan, ya, ma min hasanatin a'jala, boleh dibaca ajalu, boleh dibaca ajala. Ma min hasanatin a'jala thawaban min silaturahim, wa ma min dzambin, dan tiadalah dari suatu dosa ajdaru, lebih pantas, ayu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya, ya, wa ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'ir rahim. A'udzubillahi min dzalik. Tidak ada dosa yang paling pantas untuk Allah segerakan akibat, ya, untuk segerakan ukubah sisaannya kepada pelakunya, ya, di dunia, bahkan mendapatkan balasan nanti di akhirat, selain daripada kezaliman dan putus silaturahim. Nauzubillahi min dzalik. Sekali lagi, inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang silaturahim. Mudah-mudahan di edisi Syawalan ini, edisi bulan Syawal, kita terus memupuk semangat silaturahim kita kepada sanak, kerabat, karib, famili, dan semua orang, baik dia beriman maupun tidak beriman. Kita tetap menyambung silaturahim kemanusiaan agar kita selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita tetap berdoa, minal aidin al faizin al maqbulin,
Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.